Oke, selamat pagi teman-teman GB. Balik lagi di channel YouTube kita di GB Scoot Custom. Nah, teman-teman, kita hari ini review Vespa konversi Vespa Strada ya. Vespa Strada. Kali ini Vespa Strada. Nah, gua bareng sama partner gua, Mas Bagus. Ya. Kita coba review overall dari Vespa yang udah kita konversi ini. Sedikit mengenai Vespa Strada tahun 88 ya Gus ya? Ya. Miliknya dari Om Wahyu. Nah, jadi Om Wahyu ini sebenarnya nggak punya Vespa. Tapi minta tolong, minta bantu ke kita untuk carikan Vespa Strada. Kebetulan Strada yang dimau. Jadi kita coba carikan, kita minta bantuan dari teman-teman atau bengkel rekanan kita yang memang kebetulan trading juga untuk Vespanya. Nah, kita dapat nih akhirnya Vespa warna apa nih kira-kira Gus? Warna apa ya? Merah marun. Merah rosso ya. Iya, Merah ya. rosso ya. Merah rosso. Ini tahun 88. Udah dipasang paket speedster yang high spec ya. Yang high spec yang speed 80. Jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 70 sampai 75 km ya. Untuk part-part yang udah terpasang nanti kita bahas setelah kalian lihat video sinematik berikut ini. Oke, teman-teman, kalian udah lihat video sinematiknya seperti apa? Nah, sekarang kita bahas part-part apa yang udah terpasang atau aksesoris apa yang terpasang pada Vespa Strada tahun 88 miliknya Om Wahyu ini. Nah, untuk paket yang dipilih adalah paket Speedster ya. Ini paketan harga 25,8 juta ya. Di luar belum termasuk instalasi ya? Belum termasuk jasa instalasinya 1,5 juta dan belum termasuk juga aksesoris-aksesoris tambahan yang kira-kira misalnya kalian mau pasangkan langsung pada Vespanya ya. Ini kurang lebih speknya kayak gimana sih kalau Speedster Gus? Kalau Speedster itu dinamo 3000 watt. Dinamo 3000 watt. Oke, udah gede dong ya? Gede, cukup gede. Terus controller juga sudah cukup bagus, 80 ampere. 80 ampere. Torsi, udah support ya? Ya, ini controller yang torsi ya. Jadi memang cocok banget kalau ketemu tanjakan sih, oke banget nih controller. Udah nggak ada masalah lah ya? Nggak ada masalah. Okay. Kemudian kitnya itu juga ada baterai 72 volt 24 Ah. Oke. Kurang lebih berapa jarak tempuhnya? Kurang lebih jarak tempuhnya 60 kilo ya. 60 sampai 70. Cuman mungkin itu di jalan datar ya. Ya. Terus juga beban rider juga kurang lebih biasanya di bawah 70 kilo ya. Asumsinya segitu. Kemudian dalam satu paket kit upgrade Vespa itu juga sudah termasuk disc brake atau rem cakram di bagian belakang saja tadi. Bagian belakang, kemudian lampu-lampu bohlam DC kita sudah ganti. Bohlam DC-nya juga sudah termasuk. Kemudian ada voltmeter, charger, arem untuk menopang si BLDC-nya, dinamonya. Kemudian udah semua kayaknya. Switch juga udah termasuk, kita rubah switch DC karena Vespa lama kebanyakan masih AC ya. Oke. Nah, bohlam udah LED berarti dari lampu depan, DC, lampu belakang, lampu sen juga udah termasuk. Lampu sen udah termasuk. Bohlamnya aja ya, tapi bohlamnya aja. Oke, coba jelasin, kita mulai dari bagian mana nih?
bagian belakang dulu kali ya. Belakang sih. Oke, bagian belakang. Nah, kita buka dulu. Nah, coba dijelasin di bagian belakangnya seperti apa. Sorry. Nah, ini kita sebelum melakukan konversi, kita biasanya tes dulu ya si Vespa ini apakah bodinya miring atau sasisnya, ya maksudnya bodinya yang miring atau gimana, atau kaki-kakinya seperti apa ya, biasanya kita tes dulu. Nanti setelah kita sudah punya gambaran seperti apa, nanti akhirnya kita turunkan mesin, kemudian kita pasangkan si swing arm. Nah, swing arm ini yang akan menopang si BLDC atau dinamo yang nantinya akan berfungsi sebagai penggeraknya. Penggerak utamanya tuh nanti di dinamo ini. Di jadi bagian belakang ya. Bagian belakang. Oke. Ya. Jadi nanti si swing arm ini akan kita setting kelurusannya supaya menyesuaikan dengan bodi si Vespa. Jadi makanya sebaiknya kalau cari Vespa juga kalau bisa jangan yang miring, jangan yang bekas las. Biasanya ada tuh Vespa yang di bagian dari tengah ke belakang nih miring gitu, tapi di kedepannya itu lurus gitu. Jadi dari penjelasan bagus tadi, syarat utama untuk melakukan konversi itu ada beberapa teman-teman. Pertama, carilah Vespa yang udah direstorasi. Jadi kalian pada saat kita melakukan konversi juga nggak terlalu ribet teman-teman. Nah, untuk Vespa-Vespa yang sudah direstorasi biasanya akan dicek bodinya center atau enggak. Itu syarat utamanya teman-teman. Kedua, kaki-kaki juga harus normal biar kita juga nggak ribet nanti gitu loh, dan tidak wasting time dalam melakukan perbaikan gitu ya. Dan yang ketiga, ada beberapa Vespa yang memang masih velgnya masih ring 8 ya. Ring 8, betul. Nah, ini kita harus ubah. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu kalian yang mengubah menjadi ring 10, tapi kalian bisa ubah di kita. Kita akan ubah dari velg, dari ban, dari tromol, semua udah untuk velg ring 10. Ya, kurang lebih kayak gitu ya Gus ya. Oke, terus ada apa lagi Gus? Kemudian tadi setelah dinamo terpasang, lalu kita pasangkan disc brake. Ini master remnya ada di bawah. Jadi ini pakai disc brake master rem bawah ya. Kemudian setelah itu untuk mengkonversi Vespa itu seperti biasanya kita hanya melubangin 2 baut di bagian sini, di dekat apa ya, filter udara sini. Itu hanya untuk menopang controller ya, karena 2 baut itu kita akan pakai untuk memasang bracket custom untuk menopang si controller. Jadi kita tidak merusak bodi apapun ya, tidak merusak bagian di sini juga, di sasis bodi yang di swing arm juga kita tidak merusak. Jadi hanya di bagian bracket di sini aja untuk menopang si controller ini, ya kan. Kemudian untuk gas kita tetap pakai seperti Vespa yang lama ya. Vespa sebelumnya itu masih pakai kawat. Jadi kita memang masih menggunakan kawat juga nih. Jadi memang masih sama dengan Vespa sebelumnya. Kita hanya convert bagian gas itu dengan konverter gas yang nantinya kita sambungkan ke controller. Jadi dia akan membaca si RPM gasnya nanti pakai konverter ini gitu. Oke. Oke, itu letaknya juga ada di belakang controller ini teman-teman. Ini kita pasangkan pada bracket yang menempel pada bagian bodi ya. Iya. Oke, dari controller seperti itu ya, kurang lebih ya, di bagian tepong sebelah kanan. Kemudian kita masuk ke bagian bawah jok atau bagian baterai. Bagian baterai, iya. Oke, ada letaknya di sini ya teman-teman ya. Nah, di bagian baterai ini juga si baut ini kan nembus ke dalam ya. Nah, nembus ke dalam juga ada bracket lagi untuk menopang si baterai.
Jadi untuk memperkuat aja sih itu. Itu nanti kita pasangin plat besi ya. Plat ya. Plat besi untuk menopang si baterainya. Ya. Oke. Dan nanti baterai itu cukup mengisi ruang yang nanti si tangki kalau sudah diangkat, baterai kita itu plug and play banget, tinggal taruh, nggak perlu dimodif, nggak perlu diketok apalagi, nggak perlu, jadi nggak merusak. Jadi body. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah baterai, nah baterai ini juga kita sesuaikan teman-teman, dimensinya juga AH-nya juga nggak boleh terlalu besar karena ini kan tangkinya juga kan memang sudah seperti ini, jadi baterainya juga nggak bisa terlalu besar, teman-teman. Nah, yang lebih enaknya lagi pada saat kalian ngecharge itu nggak perlu sama unit Vespanya sebenarnya. Ini kan baterainya kan bisa portable ya. Jadi pada saat kalian misalnya memang ke kantor, kalian bisa copot baterainya, kalian bisa charge di meja kantor kalian sampai dengan baterai full. Nanti begitu full, kalian tinggal pasangkan lagi pada bagian tangkinya, gitu ya Gus ya. Lebih simpel lah, nggak perlu bawa-bawa unitnya, gitu. Oke. Terus apa lagi? Udah cukup itu saja. Kemudian di bagian si cantolan ini ya, cantolan biasanya pakai cantolan belanjaan. Cantolan belanjaan, ya. Nah di sini bautnya juga kita pasangkan sebuah bracket untuk menopang voltmeter. Jadi di sini ada voltmeter, itu adalah tanda bahwa baterai kapan habis atau baterai udah tinggal berapa. Tapi memang kalau masih agak ribet, sebetulnya kita ada aksesoris lagi sih. Aksesorisnya itu bisa dipasang di speedo. Sama fungsinya voltmeter, jadi untuk mempermudah melihat kapasitas baterai saat kita riding nih ya. Jadi nggak usah buka tutup jok. Nah jadi teman-teman, kalau voltmeter itu letaknya ada di sini, ya. Ini apa nih, lubang buat, ya ada lubang di sini. Nah ini kalian bisa lihat voltmeter yang isinya ada persentase baterai, ada voltase baterai, ya. Kemudian ada indikator baterai, ya. Nah jadi untuk 72 volt itu fullnya di 84 volt ya. Ya, 84. Cut off-nya di 58 lah paling habis. 58 60. Jadi kalian pada saat 63 volt atau 64 volt itu udah warning buat kalian untuk mengisi baterai tersebut. Nah, voltmeter ini memang adanya yang bawaan dari paketan itu ada di bawah jok. Ya memang kita kalau mau ngelihat voltase baterai memang harus buka jok dulu. Tapi seperti yang Bagus bilang, kita ada aksesoris tambahan yang bisa kita pasangkan pada speedometer ya Gus ya. Atau kita bisa pasangkan juga di bawah stangnya. Jadi kalian mau pilih yang mana itu tergantung selera kalian. Kalau kita sih pengennya yang sukanya yang clean gitu loh. Jadi kalau dari mana? Kalau ngelihat bagian stang itu ya bersih aja gitu loh. Jadi mungkin bisa diakalinnya bisa di bagian speedometernya kita pasangkan gitu ya. Selain ada voltmeter di sini, kita juga pasangkan MCB ya Gus ya? Iya, ada MCB juga di situ. MCB itu fungsinya untuk apa sih? MCB itu untuk proteksi ya. Proteksi, safety berarti ya? Iya, untuk proteksi. Digunakan pada saat apa dan mematikan pada saat apa? Jadi sebetulnya kalau misalkan kita mau ngecas baterai nih atau mau mencabut baterai nih, misal kita mau bawa baterainya ke dalam rumah nih, nah daripada kita sebaiknya jadi kita jangan sampai langsung cabut tuh, karena nanti takutnya ada spark kan. Jadi mematikan arus ya? Iya, jadi kita matikan dulu arus MCB-nya, jadi total semua ini sudah mati, baru kita cabut baterainya. Itu lebih aman sih, jadi proteksi ke semuanya, ke kelistrikan lampu, ke controller, dan jadi lebih aman dan lebih awet ya. Lebih awet sih. Jadi pada saat kalian sudah selesai mencharge baterainya, kalian tinggal masukkan, kalian colokkan lagi port charge port baterainya ke dalam kabel yang memang udah connect. Kemudian kalian tinggal nyalakan atau klik MCB-nya ke sebelah kiri untuk mengaktifkan kembali
ya. Kurang lebih kayak begitu ya Gus ya. Oke. MCB udah, voltmeter udah, baterai udah. Ada kemudian di bagian ini keran bensin kita pasangkan sebuah port charger di ini, jadi mempermudah juga kalau mengecas tanpa mengambil baterai nih. Jadi kita langsung colok. Port chargernya di situ ya. Iya. Nah, port chargernya di sini. Nah, jadi kemarin teman-teman, ini ada insiden sebenarnya yang sebenarnya bisa jadi attention juga ya buat teman-teman yang melakukan konversi Vespa listrik. Jadi gua kemarin itu mau menutup lubang charger ya di sini. Kemudian pas lagi nutup itu gua nggak pas. Jadi timbul percikan nih yang menyebabkan ada sedikit korslet di baterai di 12 voltnya ya. Iya. Itu gimana tuh Gus? Apa sih sebenarnya yang menyebabkan itu dan impact-nya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan? Jadi sebetulnya beberapa kit sebelumnya itu si port chargernya ini tutupnya itu warnanya metal ya, warnanya metal. Bahannya metal. Nah, karena bahan metal itu memang agak sedikit rawan, riskan sih pada saat kita mau menutup port charger. Jadi port charger itu kan ada tiga itu, yang dua adalah positif dan negatif. Jadi pada saat kita menutupnya tidak hati-hati, bisa-bisa si tutup yang berbahan metal tadi itu menyentuh si positif dan negatif bersamaan, akhirnya seperti diadu kan. Jadi positif dan negatifnya langsung spark gitu. Itu bisa menyebabkan short ke semuanya tuh. Kalau terjadi seperti itu, dan kita mesti hati-hati ya. Ya. Jadi kalian tapi untuk kit-kit yang baru, ini bahan tutupnya ini sudah bukan berbahan metal lagi sih, karet, jadi lebih safety juga sih. Tapi tetap hati-hati ya, takutnya nanti takutnya nanti ada sesuatu yang masih berbahan metalnya tetap ke nempel, jadinya masih bahaya juga. Yang penting intinya hati-hati aja sih. Kalau jadi menutup sebenarnya pada saat menutup itu kalian harus lebih lebih presisi. Cara menutupnya harus lurus ya teman-teman ya, harus lurus, nggak boleh belok-belok gitu ya guys ya. Ya, untuk mengantisipasi sparks itu atau korslet tadi ya. Jadi ini sedikit pengalaman yang bisa kita share. Kemarin itu kita yang berimpact itu sebenarnya mesin sih tetap nyala ya, tapi lampu depan yang mati ya. Iya, mungkin sepertinya di konverter 12 voltnya sih ya. Konverter 12 volt. Oke. Lubang charger udah beres. Kita masuk ke mana nih Gus? Ini mungkin aksesoris kali ya. Aksesoris ada apa sih ini yang ditambahin? Oh iya, ini jadi semua kit konversi ini sudah terpasang. Berarti hanya sisa lampu-lampu. Ya, enaknya kita sambil berdiri ya kayaknya. Nah, oh ya, satu syarat sebelum ke lampu-lampu, karena di bagian tengah ini kita letakkan baterai supaya mempermudah. Itu sebaiknya saran dari kita pakai joknya yang single ya. Yang panjang ya. Jadi jangan jok yang terpisah, sorry. Jadi kalau joknya nanti terpisah, itu agak sulit nanti untuk ambil baterai kalau kalian mau ambil baterai. Jadi saran kita sih sebaiknya pakai jok yang panjang. Oke. Semuanya sudah terpasang, kemudian sisa berarti tinggal dikit itu yang belum, berarti bohlam, kemudian switch. Nah, ini sudah kita ganti semuanya. Ini sudah dapat bohlamnya di bagian lampu sen. Kemudian di lampu depan juga sudah ada dapat bohlam juga, bohlam DC. Kemudian switch juga kita ganti ke switch DC. Oke.
Jadi semuanya, lalu lampu belakang, lampu sen belakang juga sudah ada gantinya, bohlam DC. Nah, udah sih cukup itu. Sama ini dipasang kit konversinya. di bagian lampu kita pasang ini ya, kita pasang grill. Oh iya. Ini ya. Sorry, sebelum di aksesoris tadi lupa. Seperti Vespa kita sebelumnya, jadi di handle kopling Vespa ini Sebelah kiri ya? Ya, sebelah kiri akan menjadi rem belakang. Rem belakang. Jadi dikunci ya ini ya? Ya, Di lock supaya nggak bergerak. Kita lock nih. Biasanya kita posisi locknya di gigi 2 biar enak, biar nyaman pas pencet handle-nya. Nah, paling kita bor sedikit di sini untuk pasang baut. Tapi itu tidak masalah di saat nanti kita mau kembalikan lagi mesin Vespa ke awal, tidak ada masalah sih gitu. Ini ada tombol merah nih, apa nih? Nah, kemudian paket konversi itu kayaknya semua udah terpasang lengkap ya. Ini berarti sekarang tinggal aksesoris seperti Aksesoris. Oke, aksesorisnya ada apa? ini. Jadi si Vespa Strada Aum ini kita pakai aksesoris sound engine ya, atau sound exhaust. Sound exhaust. Nah, itu di luar kit ya teman-teman. Jadi itu kita memang punya produk sound exhaust sendiri ya. Itu harganya 1.500.000. Dan si Vespa ini sama pemiliknya minta dipasangkan ya. Pasangkan si sound exhaust. Kemudian juga ada beberapa aksesoris yang kita tambahkan. Nah, sebelum masuk ke sana, ini banyak teman-teman yang bertanya, ini sound exhaust atau suara knalpot ini kira-kira cocok nggak sih dipasang di motor listrik lainnya, misalnya ada di beberapa brand ya. Kira-kira cocok nggak sih? Bisa nggak? Bisa ya. Jadi sound exhaust ini emang dibuat untuk kendaraan listrik, khususnya motor, tapi electric scooter juga bisa, e-bike juga bisa kalau mau pakai suara motor. Jadi pemasangannya gampang karena si sound exhaust ini hanya perlu sensor RPM dari throttle. Jadi itu sangat mudah dan sebetulnya universal, bisa dipasang di semua kendaraan listrik. Nah, gitu. teman-teman, sound exhaust ini seperti yang Bagus bilang bisa dipasang, tapi ini juga mungkin kita mesti kasih tahu juga, ini ada dari sisi volume ini kita nggak bisa emang dibatasi ya. Ya, kenapa dibatasi? Ya untuk agar tidak mengganggu juga kendaraan-kendaraan lain dari sisi polusi suaranya. Nah, jadi intinya sound exhaust ini menunjukkan ke pengendara-pengendara lain bahwa ini tuh ada. Si kendaraan ini ada dan sedang jalan bareng sama kendaraan lain. Kalau misalnya tidak bersuara, karena kan kita motor ini kan tidak bersuara ya Gus ya, dibandingkan dengan suara knalpot yang teng 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 teng, mereka aware. Nah, kita konversi menjadi listrik, menjadi tidak ada suara. Dikhawatirkan pada saat kita berkendara, mereka nggak aware dengan kendaraan ini. Nah, jadi kita kasih solusi dengan sound exhaust ini. Benar ya Gus ya? Ya. Oke. Jadi memang di factory juga dibatasin, mereka punya batas maksimal berapa dB ya, saya lupa, supaya kebisingannya itu tidak mengganggu lah ya. Tidak mengganggu atau malah menjadikan polusi suara. Kita sudah ubah jadi go green. Jangan sampai malah menimbulkan polusi suara. Oke, sound exhaust sudah, terus ada apa lagi aksesorisnya? Exhaust udah, itu dipasang di bagian ban cadangan, di dekat ban cadangan di tepung sebelah kiri ya. Kemudian kita
tambahkan daymaker, lampu daymaker Vespa ini untuk Strada. Nah ini udah cocok banget, jadi lebih ganteng ya si Vespa, jadi lebih kelihatan elektrik. Itu biasanya kendaraan listrik zaman yang sekarang ini yang banyak muncul itu mereka lebih banyak main ke lampu-lampu ya. Jadi supaya si Vespa klasik ini terlihat mempunyai feel baru seperti motor listrik pada umumnya. Nah, kita main di aksesoris lampu-lampu sih gitu. Nah ini kita pasangkan lampu daymaker untuk Strada. Kemudian di bagian lampu sen kita hanya menambahkan aksesoris grill. Jadi untuk pemanis saja. Itu di sen depan, kemudian di bagian sen belakang juga kita pasang grill cup ini ya ini. Kemudian di lampu stop atau lampu rem juga pakai grill cup ini. Oke. Terus di bagian handle ini juga kita pakai handle yang custom mirip handle SIT ya. Oke, berarti udah aksesoris sudah lumayan lengkap ya? Udah lumayan sih. Dan lebih terkesannya udah lebih garang ya? Lebih garang sih. Lebih garang ya, oke ya. Oh ya, kita tadi pakai ban yang belum kita sebutkan. Nah, jadi si dinamo konversi kita ini, si velgnya sudah support ban tubeless. Ya? Ban tubeless. Jadi memang kita bisa, ini banyak gangguannya, nggak apa-apa. Biasa kalau hari Minggu banyak tamu emang di daerah sini. Nah, jadi ban tubeless. Jadi si velg dinamo konversi itu sudah support dengan ban tubeless. Jadi tidak ada masalah kalau kita menggunakan ban tubeless, lebih simpel. Jadi kalau bocor di jalan, wah gampang. Nggak perlu bongkar motor lagi ya? Bongkar, tinggal tambal aja. Nah di bagian depan juga otomatis menyesuaikan pakai ban tubeless, tapi syaratnya biasanya harus beli velg tubeless. Oke. Terus cara menyalakan Vespa ini seperti apa? Nah, di kit konversi itu sudah termasuk modul remote alarm. Jadi untuk mempermudah menyalakan Vespa tidak perlu pakai kontak sih. Jadi hanya pakai alarm aja atau remote. Nanti kalian bisa lihat lah, ada beberapa fungsi di situ, ada 4 ya, Gus ya. Dari menyalakan, mematikan, mengaktifkan alarm, dan mencari mencari si Vespa ini di parkiran tuh nanti muncul bunyi ya. Kalau kebanyakan misalnya diparkir di mall atau di manapun, kalian yang memang kendaraannya banyak, kalian tinggal panggil gitu loh. Itu juga ada fitur itu. Betul. Oke, ada apa lagi? Udah kayaknya. Udah, paling di sini aksesoris tadi yang seperti sebetulnya sudah dapat di voltmeter di dalam. Nah ini kita pasangkan di bagian speedo ya. Jadi mempermudah. Ya, speedometer bawaannya kita custom. Jadi agak dicowak, di custom sedikit ya. Terus jadi untuk dipasangkan si voltmeter. Oke. Speedometer tetap jalan, tetap pakai bawaan, tapi kita memasang sedikit kita custom sedikit pada bagian atas ya Gus ya, untuk voltmeter. Jadi kalian membaca atau memperkirakan kapasitas baterai bisa lebih enak gitu ya. Oke. Kurang lebih kayak begitu teman-teman. Review Vespa Strada miliknya Om Wahyu tahun 88 yang udah dipasang paket Speedster. Nah, buat teman-teman yang sudah punya unit Vespa, bisa langsung bawa Vespanya ke sini atau di towing ke sini. Atau buat teman-teman yang belum punya unit, kita juga bisa bantu carikan unitnya sesuai dengan budget, tipe dan budgetnya kalian. Kita coba, karena Vespa itu sekarang tipenya sama, harganya juga beda ya. Jadi kita pasti akan kasih referensi, tentunya
unit-unit yang terbaik dong, ya, nggak yang ecek-ecek ya atau asal-asalan, yang memang udah siap kita konversi, gitu ya Gus ya. Oke, paling itu teman-teman. Buat teman-teman yang memang tertarik, bisa langsung DM ke kita, bisa langsung WA, bisa langsung cek Instagram kita di JB Scoot Kit. Ya. Atau mau tanya-tanya dulu juga bisa ke nomor yang memang udah tertera pada profil IG kita. Ada nomornya saya dan nomornya Bagus juga ada di situ. Oke, mungkin sekian teman-teman review konten untuk Vespa Strada tahun 88 ini. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Kalian bisa like, share, dan subscribe tentunya. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.